Bakar, Umar, dan Utsman. Kita mulai, alangkah baiknya bila kalian subscribe. Kalian udah tahu asal usul dan itu ya, kita langsung mulai kepada topik utama ya guys. Banyak sekali budak Islam yang dijatuhkannya karena memeluk agama Islam. Abu Bakar menolong mereka dengan Abu Bakar beli. Singkat cerita, Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk berijab. Beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemaninya. Cerita mereka sampai di Madinah. Mereka disambut oleh para penduduk Madinah dan kaum Mekah yang sudah pindah ke sana. Nabi Muhammad menyatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalha di surga, Zubair di surga, Sa'ad di surga, Zaid di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidillah bin Jarrah di surga. Next, selanjutnya ada Umar ya. Umar bin Khattab adalah kesatria gagah perkasa. Sebelum masuk Islam, ia sangat membenci Islam. Pada suatu hari, Umar mendapati perempuannya membaca Al-Quran. Langsung mendatangi adiknya. Fatimah, apa yang kau baca? Tanya Umar sambil marah. Al-Quran, jawab Fatimah. Umar ingin mengambil lembaran Al-Quran yang dipegang Fatimah, tapi Fatimah tidak mengizinkannya. Maaf ya kembali, maaf banget ya. Umar menangis karena membaca Al-Quran. Ya pun matanya berlinang air mata. Ia menghadap Rasulullah dan masuk Islam. Jika ada pegawainya berlaku semenang-menang, Khalifah Umar memberi peringatan. Ia sangat mencintai keadilan. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Orang yang ingin menemui Khalifah Umar ketika masuk Masjid Nabawi, ia melihat seseorang yang bersandar di pohon kurma. Orang, ada perlu apa kemari? Tanya Khalifah Umar. Saya ingin bertemu Umar, jawab orang itu. Akulah yang kamu cari, jawab Umar. Orang itu komentar, ia takut sekaligus hormat kepada Khalifah. Orang itu pun mengadukan seorang pejabat yang dinilainya tidak adil. Umar mendengar kemudian memberikannya sepotong tulang yang diberi tulisan. Orang itu pergi dan memberikan tulang itu kepada pejabat. Pejabat merasa takut dan memberikan hak kepadanya. Umar menjaga Khalifah, banyak kerajaan yang lain tertarik dengan sosoknya. Ada raja yang ingin bertemu dengannya. Sesampainya di pinggiran kota Madinah, sang raja heran. Kota itu tak megah, rakyatnya itu biasa saja. Ia melihat seorang lelaki tua yang sedang membersihkan parit sampah. Sang raja menyapanya. Begitu tahu sang pengendali parit adalah Khalifah Umar, sang raja memeluknya. Ia terharu melihat sang khalifah. Next, selanjutnya ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal sebagai lelaki yang baik hati. Ia berasal dari keluarga yang kaya. Meski demikian, ia tidak sombong. Suatu ketika ia berkunjung ke rumah Nabi. Ketika Umar berkunjung, betis Rasulullah dibiarkan buka. Begitu Utsman datang, Rasulullah langsung menutup betisnya dengan kain celananya. Menyelesaikan keperluannya, Utsman pun. Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, mengapa saat Umar datang betismu dibiarkan terbuka, tapi saat Utsman datang kamu langsung menutupinya? Rasulullah menjawab,
karena Utsman sangat pemalu. Bahkan malaikat saja malu padanya. Bin Affan memiliki harta yang sangat banyak. Meski demikian tak pelit. Ia terbiasa memberi sedekah kepada fakir miskin yang ada di kota Mekah. Kebiasaan baik itu tak pernah berubah. Utsman sangat dermawan. Ia terbiasa memberikan sedekah kepada fakir miskin. Sejak Rasulullah mengajarkan Islam, banyak budak yang mengikuti ajarannya. Hal itu membuat mereka disiksa tuannya. Kebiasaan memerdekakan budak itu terus dia jalankan setiap hari Jumat. Utsman memerdekakan seorang budak. Ia juga bersedekah. Ia tak pernah merasa takut kehilangan uang untuk melakukannya. Suatu ketika Madinah sedang mengalami kekeringan. Air bersih sulit diperoleh. Umat muslim dan masyarakat Madinah harus antri untuk memperoleh air. Ketika kekeringan, ada seorang Yahudi yang menjual air sumur, tapi harganya sangatlah tinggi. Kalau yang beli Yahudi, ia memberikan harga yang sangat murah kepada mereka. Sejak saat itu, Utsman yang mendengar itu mendatangi si pemilik sumur. Ia memintanya untuk menjualnya kepadanya. Si pemilik sumur awalnya enggan, tetapi setelah mendapatkan harga yang sangat tinggi dari Utsman, ia menyerahkan sumur kepada Utsman agar bisa diambil. Utsman memberikan sumur itu kepada kaum muslim dan kaum muslim mengambilnya secara gratis. Sejak hari itu kaum muhajirin dan masyarakat Madinah bersuka cita mendapatkan air gratis. Hingga hari ini sumur itu masih ada. Masalah pada kekhalifahan Umar pernah terjadi banyak petani gagal panen gandum dan kurma. Persediaan makanan menipis. Warga Madinah terancam kelaparan. Suatu hari puluhan unta membawa banyak karung yang berisi makanan dari rupanya yang banyak banget, hingga kaum yang tinggal di Madinah itu kaget. Ternyata punya itu adalah miliknya Utsman. Melihat hal itu, para pedagang Yahudi berdatangan. Mereka ingin memborong bahan makanan milik Utsman. Mereka menawarkan harga yang sangat tinggi. Utsman meminta kepada mereka untuk membayar 10 kali lipatnya. Mereka tidak sanggup. Utsman berkata, Allah lah yang sanggup membeli ini dengan harga 10 kali lipat. Maka makanan ini aku sediakan di jalan Allah, aku beri kepada seluruh fakir miskin. Iyalah, kalau kalian lihat, besar banget ya, apa saja mereka nggak bisa beli ya. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan ya. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Kami meminta maaf sebesar-besarnya. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen.